Selamat datang di channel Alur Cerita Donghua Anime. Semoga kalian terhibur dengan video-video alur cerita Donghua ini. Jangan lupa untuk dukung Mimin di channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Di bawah bimbingan ketat Yao Lao, kultivasi Xiao Yan mengalami kemajuan pesat. Sementara itu di dalam kediaman keluarga Jia, dengan bantuan alkemis Liu Xi, klan Jia Lai memberikan pukulan telak bagi pasar Xiao. Keadaan pasar semakin memburuk, dan setiap kemenangan klan Jia Lai hanya semakin memperkuat tekad mereka untuk mengambil alih klan Xiao sepenuhnya. Berkat Liu Xi, pasar Xiao kini hampir menjadi kota hantu. Hampir tidak ada pelanggan yang datang, dan banyak orang percaya bahwa pasar itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jia Lai Bei pun merasa sangat puas atas kinerja Liu Xi. Jia Lai Bei pun meminta agar Liu Xi untuk membuat lebih banyak pil lagi. Dia tidak mau membiarkan keluarga Xiao untuk bangkit kembali. Liu Xi pun menyetujui permintaan Jia Lai Bei. Selama ada cukup ramuan, dia akan membuat pil sebanyak mungkin. Tapi, Liu Xi ingin mengambil setengah keuntungannya. Jelas permintaan Liu Xi mendapat pertentangan dari keluarga Jia keluarga Ao. Jika Liu Xi mengambil setengah bagian sendiri, maka setengah keuntungan sisanya harus dibagi dua, antara keluarga Jia keluarga Ao. Liu Xi pun mengingatkan kedua keluarga, tidak kepas dari keberhasilan kedua keluarga dialah pemeran utamanya. Liu Xi juga mengancam kedua keluarga, jika mereka tidak setuju, dia akan membantu keluarga Xiao untuk memurnikan pil. Jia Lai Bei pun tidak bisa berbuat apa-apa dan menyetujui permintaan Liu Xi. Sementara itu, di tempat lain, Xiao Yan tengah berlatih dengan penuh tekad. Dengan bantuan Yao Lao, ia mempelajari teknik baru yang luar biasa, ledakan oktan. Serangannya begitu kuat hingga menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Kekuatan teknik ini memang sangat luar biasa. Xiao Yan pun kini dapat merasakan energi yang mengalir di tubuhnya. Menurut Yao Lao, teknik ini hanyalah permulaan. Setelah Xiao Yan menembus ranah Douze, dia akan mengajarkan teknik atribut api yang lebih kuat. Xiao Yan yang merasa tidak puas pun sedikit kecewa, karena menurutnya jika Yao Lao menganggapnya sebagai muridnya kenapa tidak mengajarkan teknik kelas Tian. Yao Lao dengan santai segera menjelaskan, kalau teknik kelas Tian tidak bisa ditemukan begitu saja. Namun, dia memiliki sesuatu yang lebih unik, yaitu sebuah teknik yang bisa berevolusi. Xiao Yan yang baru melangkah ke dunia kultivasi, jelas tidak percaya dengan ucapan gurunya. Yao Lao dengan penuh kesabaran segera menjelaskan, hanya karena Xiao Yan belum mendengar, bukan berarti itu tidak ada. Yao Lao pun metakinkan Xiao Yan karena perjalanannya masih panjang. Di samping itu, Xiao Yan juga meminta gurunya untuk meracik pil. Hanya seorang alkemislah satu-satunya orang yang bisa meracik pil. Secara umum, alkemis bisa dikenali dari warna apinya, yang biasanya berwarna kuning pucat. Semakin tinggi kelasnya, semakin dalam warnanya. Selain itu, ada jenis api lain, yaitu api surgawi. Api surgawi ini ribuan kali lebih kuat dibandingkan api Douqi. Tidak hanya dapat meningkatkan potensi pil saat peracikan, bahkan bisa melawan lawan di tingkat yang sama. Mereka tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Sedangkan api Yao Lao adalah api tulang beku, yang merupakan peringkat ke-11 dalam peringkat api surgawi. Yao Lao pun berjanji, setelah Xiao Yan menembus Douze, dia akan mengajarkan teknik atribut api. Saat itulah, Xiao Yan bisa belajar alkimia dan menjadi seorang alkemis. Di tengah-tengah pengajaran Yao Lao tiba-tiba Sun Er datang, Yao Lao pun segera masuk ke dalam cincin Xiao Yan. Melihat luka-luka di tubuh Xiao Yan, Sun Er yang merasa khawatir dan bertanya siapa yang telah menyakitinya. Xiao Yan mengakui bahwa dirinya terlalu memaksakan diri untuk menembus tahap ke-9 Douze Qi. Sun Er menasihatinya untuk tidak tergesa-gesa, karena fase ini merupakan rintangan yang sulit. Sun Er pun menyuruh Xiao Yan untuk istirahat, dengan hati-hati Sun Er mengobati luka di tubuh Xiao Yan. Namun, tanpa disadari saat Xiao Yan tertidur, dia berhasil menerobos mencapai tahap ke-9 Douze Qi. Ini menjadi langkah besar bagi Xiao Yan untuk kembali menjadi seorang Douze. Sun Er memberitahukan kalau pasar keluarga Xiao saat ini sedang kritis, ternyata pil dari keluarga Jia telah menguasai semua bisnis di pasar. Lebih dari itu, bahkan keluarga Jia sengaja datang untuk membuat masalah dengan keluarga Xiao. Xia Yan pun sangat marah lalu mereka berdua pergi menuju pasar Xiao. Sementara itu di pasar Xiao, situasi di pasar Xiao semakin kritis. Klan Jia Lai, dengan pil-pil mereka yang luar biasa, telah mendominasi pasar. Mereka bahkan mengirim Liu Xi untuk menimbulkan lebih banyak masalah bagi pasar Xiao. Liu Xi, dengan keahliannya sebagai alkemis, semakin membuat klan Xiao terpojok. Para pedagang di pasar Xiao tidak berdaya dan hanya bisa memohon belas kasihan. Namun, di tengah kekacauan, Xiao Yan dan Xiao Sun Er tiba di pasar. Jia Lai Ao, yang melihat kehadiran mereka, segera mengambil tindakan. Ia menginginkan Xiao Sun Er untuk dirinya sendiri dan memerintahkan agar Xiao Yan dilumpuhkan.
Para bawahan Jia Laiao banyak yang mencemooh dan meremehkan Xiao Yan, menganggapnya masih berada di tahap ketiga Do Ziki. Namun, mereka segera tercengang saat Xiao Yan dengan mudah mengalahkan Jia Laiao menggunakan vakum palm, mengungkapkan bahwa dirinya telah mencapai tahap ke-9 Do Ziki. Semua orang yang sebelumnya meremehkannya kini terdiam. Jia Laiao, yang merasa terhina, bersumpah bahwa ia tidak akan menyerah. Dengan kekuatan sebagai seorang Doze bintang 6, ia merasa yakin bahwa Xiao Yan tidak akan mampu melindungi Xiao Sun Er darinya. Pertempuran baru pun akan segera dimulai. Liu Xi, yang melihat Jia Laiao dijatuhkan dengan mudah sedikit terkejut. Dia segera mengeluarkan aura Diuze tahap ke-6-nya, lalu menyerang Xiao Yan. Jelas, Doze tahap ke-6 bukanlah lawan Xiao Yan yang baru saja menerobos ke Doze. Namun, Yao Lao yang berada di dalam cincin segera menyatu dengan tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan segera berubah menjadi mata Yao Lao. Benturan dua kekuatan energi spiritual pun tidak bisa dihindari lagi. Liu Xi pun terpental dan jatuh ke tanah kesakitan. Liu Xi segera bangkit, dia sangat kebingungan. Saat terjadi benturan kekuatan ada sesuatu yang keluar dari tangan Xiao Yan. Dia juga mengancam akan menguasai pasar di kota ini dengan pil-pilnya, dan akan memaksa keluarga Xiao untuk mengirim Sun Er padanya. Mendengar itu pun Xiao Yan sangat marah. Dia meminta Yao Lao untuk membantunya membunuh Liu Xi. Yao Lao pun segera menyanggupi permintaan muridnya ini, namun, dia hanyalah tubuh roh jadi harus menggunakan tubuh Xiao Yan untuk bergerak. Di malam harinya, di tempat kediaman Liu Xi, Xiao Yan dengan memakai jubah hitam menyembunyikan dirinya dengan baik. Jika dia membunuh Liu Xi, mungkin krisis yang dialami keluarga Xiao sepenuhnya akan teratasi, juga Sun Er pun akan aman dari pengejaran Liu Xi. Xiao Yan dengan hati-hati memantai keadaan dan situasi sekitar. Apakah ada keluarga Jia yang berjaga di kamar Liu Xi atau tidak? Namun, tidak lama kemudian Xiao yang merasakan ada yang datang ke kamar Liu Xi selain dia. Ternyata yang datang adalah Sun Er. Dia duduk di jendela dengan tenang, yang membuat Xiao Yan heran kenapa Sun Er juga datang. Apakah Sun Er juga datang mempunyai tujuan yang sama dengan dia? Liu Xi, yang menyadari kedatangan Sun Er ternyata untuk membunuhnya, dia segera melarikan diri. Namun senjata rahasia Sun Er segera menjatuhkan Liu Xi sebelum kabur. Melihat kekuatan Sun Er, Xiao yang merasa heran, bagaimana bisa Sun Er yang dia kenal mempunyai kekuatan setingkat Do Xi atau Do Grandmaster. Sementara itu, Sun Er dengan tenang melangkah mendekati Liu Xi yang terkapar. Liu Xi yang ketakutan pun berteriak memanggil-manggil penjaga, namun tidak ada penjaga yang datang. Liu Xi yang ketakutan pun bertanya, kenapa ingin membunuhnya. Dengan tenang Sun Er pun menjelaskan, kalau Liu Xi telah menghina Xiao Yan yang membuatnya marah. Dengan kecepatan yang luar biasa senjata rahasia Sun Er pun berhasil membuat Liu Xi tidak bergerak lagi. Dengan cepat dia meninggalkan kediaman Liu Xi. Xiao Yan yang sembunyi di balik kegelapan menghela nafas, gadis yang dia kenal terlihat lembut ternyata mempunyai kekuatan di luar imajinasinya. Yao Lao di dalam cincin mengingatkan Xiao Yan kalau ternyata Liu Xi tidak mati. Melihat Liu Xi hendak bangkit, Xiao Yan segera keluar dari kegelapan dan mengeluarkan api surgawi Yao Lao untuk membunuh Liu Xi. Setelah memastikan Liu Xi mati, Xiao Yan pun segera meninggalkan tempat itu. Namun, setelah dia pergi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Sun Er. Sun Er yang tidak tahu kalau itu Xiao Yan jelas curiga, karena wajahnya tertutup jubah hitam.